Terima kasih Pak Beni sudah menerima saya bekerja selaku DP Angkatan 4. Di sini kita pendampingan individual 7. Bisa diceritakan apa yang dilakukan Pak Beni 1 bulan terakhir terkait modul pembelajaran 3.7. Untuk pembelajaran yang terakhir yang terkait dengan modul 3.3 di program calon guru penggerak yang angkatan 4 Bapak kelas 2, ini kami yang pertama mohon maaf kami mengalami transisi mulai kemarin saya di ADGB statusnya di SDN 1. Alhamdulillah mulai pembelajaran sudah banyak perubahan di sana dan sesuai dengan filosofi KHD tentunya kita menerapkan pembelajaran yang berkarakter yang berbasis proses belajar Pancasila, penerapannya di situ. Dan akhirnya dan secara tidak terduga juga ngapunten di bulan Oktober di pertengahan saya mendapatkan tugas yang baru. Saya melaksanakan tugas memimpin sebagai tugas kepala sekolah di SDN Organisasi. Dan alhamdulillah di sini awalnya memang kita harus mengetahui situasi dan kondisi di lembaga lingkungan sekitar dan pembelajarannya di masing-masing guru di kelas. Dan terutama tentang tugas saya adalah memimpin tentang tugas kepala sekolah kan tentang manajerial, kewirausahaan dan supervisi. Nah, di antaranya ini akan ada ide-ide baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan, yang mana terkait anak-anak mulai masuk ke sekolah, mulai pintu gerbang, mulai datang, mengalami proses pembelajaran dan pulang, ini adalah butuh kenyamanan dan ketertiban. Dan ini adalah kalau dilihat karakter lokal, ini adalah ini adalah poros lalu lintas, di mana di pertigaan sana ini pasti di situ arah ke Nguling ke timur ya, ke barat ke arah Grati. Jadi ini adalah merupakan poros yang lalu lintasnya sangat padat juga di sini. Nah, anak-anak kalau setiap pagi saya lihat kalau menyeberang jalan atau apa, ini kadang lalu lintasnya seperti itu, kita harus punya apa ya, punya kekhawatiran tentang keamanan berlalu lintas. Akhirnya saya berinisiatif pada waktu kali di sini, pertama kali waktu penempatan di sini, saya berangkat lebih awal untuk memantau kondisi lingkungan, keamanan lingkungan sekolah sekitar, termasuk ketertiban anak-anak mulai masuk sekolah, termasuk menyeberang jalan. Dan saya pantau, wah ternyata begitu mengkhawatirkan. Karena segi keamanan di sini, otomatis harus ada guru yang bertugas menjaga atau mengatur lalu lintas. Walaupun itu tanggung jawabnya polisi lalu lintas, tapi ini kan lingkungan sekolah. Akhirnya saya berinisiatif bersama rekan-rekan guru yang saya awali sendiri, akhirnya dibantu oleh rekan-rekan guru, dan dari situ tergerak dari murid-murid untuk membantu. Kita buat restu tiket untuk menjaga di depan itu gerbang, menjemput dan selamat datang ke rekan-rekannya. Akhirnya alhamdulillah sudah tertib ya, teratur. Tapi selain itu saya juga punya ide juga, alangkah baiknya di antara anak-anak yang bertugas bertanggung jawab mengenai keamanan ini diberikan tugas lebih, jadi lebih bertanggung jawab dan bangga ya, kebanggaan kita, kebanggaan mereka sendiri. Kita berinisiatif untuk menjadikan anak-anak yang bertugas ini sebagai polisi cilik. Jadi ini mulai berproses dan mudah-mudahan ke depan dan selanjutnya ini menjadi ikon khususnya di lembaga SDN Organisasi. Dan ini mengangkat nanti karakteristik sekolah, kemudian kemajuan sekolah dan sebagainya, sehingga bisa lebih baik lagi. Mungkin bisa diceritakan Pak Beni respon anak ketika Pak Beni mempunyai ide untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak tentang polisi kecil. Nah, dari situ respon anak-anak itu senang, sehingga Pak, anak yang diberi tugas itu membuat anak yang lain itu merasa ingin seperti itu. Mereka yang diberi tugas, yang lain juga mendampingi. Jadi responnya sangat luar biasa, dan ini merupakan bahan cerita ke orang tuanya masing-masing. Bu, Pak, saya tadi di sekolah dijadikan petugas piket Bu polisi cilik. Terus respon juga orang tua sangat mendukung, sangat senang, dan di masyarakat sekitar ini supaya dipertahankan. Jadi ini adalah
ikon baru yang mana anak-anak sangat antusias dan sedikit bersemangat untuk bertugas. Ketika anak-anak itu bertugas, pakaian yang digunakan anak-anak sama dengan yang lain, seragam sehari-harinya, atau polisi kecil itu punya seragam sendiri? Awalnya sama dengan seragam harian yang dipakai, tapi ini kalau polisi cilik identik dengan atribut kelalu lintasan, jadi misalnya atribut kepolisian. Nah, akhirnya kami berencana bukan membuat ya, jadi istilahnya itu melengkapi seragam mereka dengan aksesoris kepolisian yang dulu namanya PKS nih, patroli keamanan sekolah. Nah, sekarang disebut juga pocil, polisi cilik atau polisi kecil. Nah, dari situlah timbul motivasi dari anak-anak yang bertugas. Mereka sebelum bertugas dan setelah ditentukan masing-masing tugasnya merasa senang dan bangga dan bersemangat dalam bertugas menjemput teman-temannya di depan pintu gerbang. Kemudian bisa diceritakan dampak positif dari guru-gurunya dan kalau dari masyarakat sudah tadi dengan peraturan ya, paling dampak respon guru-gurunya. Alhamdulillah guru-guru sangat antusias dan bersemangat. Inilah menuju sebuah perubahan, diawali dari hal yang kecil dulu. Yang pasti kita mulai dari karakteristik yang dimiliki anak dan kondisi lingkungan sekolah. Karena lingkungan sekolah itu satu memang agamis, kemudian ini lalu lintas yang sangat padat. Agamisnya itu sebelumnya itu sudah berjalan nih, dan kita tingkatkan lagi mengenai program istiqosah, sholat berjamaah dan sebagainya, itu program religi. Kemudian ada program literasi, jadi membangkitkan semangat untuk literasi, berkunjung ke perpustakaan dengan sesuai jadwal masing-masing. Dan ikonnya ini yang booming yang sekarang ini adalah pocil ini. Mudah-mudahan nanti pocil ini yang utama kan memang di bawah naungan kepolisian ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada pengembangan dan tindak lanjut sehingga kita bisa berkomitmen membuat kolaborasi bersama sehingga program ini bisa berjenjang dan bisa lancar ke depannya. Kapan kira-kira kolaborasi dan pengembangan pocil, pengembangan pocil dan juga atribut yang akan digunakan kira-kira dilakukan? Nah, ini kami melengkapi seragam khusus dulu nih. Jadi kami melengkapi seragam khusus dulu, kemudian atributnya kita lengkapi kemudian, dan mudah-mudahan ini juga nanti ada respon dan kita kunjungan ke polisi ya, ke polsek ya. Jadi ada selama payung hukum lah. Jadi istilahnya kita itu difasilitasi mengenai sarprasnya atau pelatihannya untuk anak-anak, dan ini masih belum. Mudah-mudahan besok dan ke depan kami dan bersama guru-guru bisa sowan atau mungkin membangun kolaborasi, lapor dan izin ke polsek untuk menindaklanjuti. Dan ini sudah mendapat aplaus dan respon positif dari masyarakat, terutama komite. Itu. Kemudian tindak lanjut selanjutnya yaitu dari pihak komite dan lain-lainnya bisa bersama-sama untuk mensosialisasikan program ini. Mungkin bisa diberi kepastian ini untuk besoknya itu dalam jangka waktu 1 bulan atau 2 bulan atau 15 hari, untuk seragamnya 10 hari, untuk ininya 1 bulan gitu. Ya, paling apa? 1 bulan. Iya, 1 bulan. Tadi pendampingan 9. Di pendampingan 9 betul. Pendampingan 8. Pendampingan 8, persiapan ke lokasi 9. Oke, gini, mohon doanya. Mudah-mudahan ini bisa lancar untuk depannya. Kami tunggu praktek baiknya di pendampingan individu 8 Pak Budi, karena pendampingan individu 8 itu adalah pendampingan yang terakhir. Dan mudah-mudahan nanti bisa bersama Bapak Polisi. Iya. Ini. Itu saja Pak Beni, terima kasih atas kerjasamanya. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa atas apa yang dilakukan Pak Beni selama 1 bulan terakhir, 6 bulan yang terakhir kemarin yang sempat mau mundur. Iya. Akan tetapi dengan semangat Pak Beni yang luar biasa, sekali lagi apresiasi yang luar biasa untuk Pak Beni. Terima kasih. Salam sehat selalu. Iya. Sukses untuk Beni dan kita semua. Untuk TKP Kabupaten Pasuruan Angkatan 4. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.